Philip Mark Martens, pilot Susi Air yang disandra kelompok kriminal bersenjata Papua, berhasil dibebaskan. Philip dibebaskan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Nduga, Papua Pegunungan, Sabtu pagi waktu setempat. Pilot Susi Air, Philip Mark Martens, resmi dibebaskan setelah 1,5 tahun disandra kelompok kriminal bersenjata Egyanus Kogoya di wilayah Nduga, Papua Pegunungan. Pilot Philip berhasil dijemput tim gabungan TNI Polri yang tergabung dalam Satgas Damai Kartens 2024. Pemerintah melalui Satgas Operasi Damai Kartens 2024 menggunakan upaya pendekatan lunak dalam membebaskan Philip. Kasatgas Humas Operasi Damai Kartens 2024, Kombes Pol Bayu Suseno menjelaskan, pilot Philip berhasil dibebaskan dan dijemput tim gabungan di Kampung Yuguru, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, dan langsung diterbangkan menuju Makobrimob Batalion B Timika. Dan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, kepada segenap tokoh adat, masyarakat, agama, rekan-rekan TNI Polri yang berada di Papua, yang selama ini telah bekerja keras melakukan pendekatan soft approach, sehingga upaya pembebasan ini dapat dilaksanakan dengan baik, tidak jatuh korban, baik dari aparat, dari masyarakat sipil itu sendiri, maupun dari pilot itu sendiri. Selanjutnya, Philip langsung dibawa ke ruangan khusus untuk dilakukan mitigasi medis sekaligus memastikan kondisi Philip dalam keadaan stabil. Tim News TV melaporkan. Kapten Philip terlihat memegang handphone didampingi 5 orang tim Satgas duduk bersama. Kapten Philip menahan air mata saat terhubung video call dengan istrinya. Terlihat salah satu anggota tampak menepuk punggung Kapten Philip. Pilot Susi Air itu juga terlihat mengusap air mata sekali. Kapten Philip dibebaskan oleh Satgas Damai Kartens Gabungan TNI Polri di Kampung Yugura, Distrik Maibarok, Kabupaten Nduga, Papua. Kapten Philip juga akan melakukan mitigasi medis dan memastikan kondisi psikologis pilot Philip dalam keadaan stabil. Dan kita akan simak pernyataan Presiden Jokowi yang menanggapi soal pembebasan pilot Susi Air. Ya, ini kan proses negosiasi yang sangat panjang. Dan kesabaran kita untuk tidak melakukan dengan represif, sehingga yang kita prioritaskan adalah keselamatan dari pilot yang disandra. Ini proses panjang yang telah dilakukan oleh TNI dan Polri, saya kira sangat bagus. Saya sangat mengapresiasi dan nanti ini akan dibawa dari Yuguru ke rumah sakit terlebih dahulu untuk dicek kesehatannya, sehingga setelah itu akan diterbangkan. Pak, mungkin ada evaluasi ke depan biar ada kejadian yang sama soal keamanan di Papua, Pak. Dalam setiap kegiatan di Papua, saya selalu menekankan agar didampingi oleh pihak aparat keamanan. Dalam membangun infrastruktur jalan, membangun jembatan, atau pilot yang membawa logistik sampai ke Nduga, sampai di Wamena, sampai di puncaknya, semuanya harus ada dikawal oleh TNI maupun Polri untuk keamanannya. Membangun jembatan juga harus ditunggui oleh aparat keamanan, sehingga semuanya berjalan dengan baik dan tidak ada lagi peristiwa penyanderaan seperti ini. Ya, saya rasa itu. Pak, titik balik diplomasinya seperti apa sih, Pak, sampai akhirnya pilot? Ya, tidak perlu disampaikan, tapi ada proses negosiasi. Ya.
Ya, kita pantau situasi terkini jelang kedatangan pilot Susi Air, Philip Mark Martins di Bandara Halim Perdana Kusuma, Jakarta. Sudah ada rekan kami Henry Aprilia di sana. Henry, pukul berapa kira-kira pilot Susi Air akan tiba di Jakarta? Ya baik, selamat sore Juno dan juga pemirsa. Betul sekali, memang situasi terkini yang dapat kami sampaikan terkait dengan pembebasan pilot dari Susi Air ini sendiri yang nantinya akan tiba tepat di landasan udara di Bandara di Halim itu sendiri. Tentunya konfirmasi yang kami dapatkan dan informasi yang dapat kami sampaikan bahwa nantinya pilot Philip ini sendiri ini akan tiba di Jakarta tepat pada sekitar pukul 8 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat begitu. Namun memang konfirmasi situasi hingga saat ini memang kami para awak media belum bisa memasuki kawasan dari landasan udara Halim itu sendiri karena memang situasinya masih dalam situasi clear area begitu untuk mengamankan situasi kedatangan. Namun informasi sementara yang dapat kami sampaikan memang untuk pilot Philips ini sendiri memang dilakukan penyanderaan maksud kami memang selama 9 bulan. Dan pembebasan ini dilakukan atau dilakukan pembebasan ini tepat pada pukul 11 siang hari, dan tentunya ini juga pembebasan ini bertepatan memang pada hari ulang tahunnya pilot tersebut. Begitu juga dengan nantinya di sini kami masih terus memantau situasi begitu karena memang konfirmasinya ini pesawat yang menggunakan Boeing A17301 begitu, dan juga nantinya ini berangkat dari Bandara Timika begitu, melintasi atau melalui Bandara Makassar dan nanti langsung akan menuju ke Bandara Halim Jakarta. Tentunya memang nanti juga pilot Philips ini sendiri juga akan bertemu dengan keluarganya begitu, dengan istrinya yang tiba dari Bali begitu untuk menuju Bandara Halim dan bertemu dengan Philips itu sendiri. Dan tentu kami akan terus memantau situasinya karena kami para awak media belum bisa memasuki kawasan dari landasan udara Halim itu sendiri. Sementara saya kembalikan ke Anda, Jono. Henry, jadi Anda menyebutkan tadi bahwa pihak keluarga sebenarnya akan bertemu dengan pilot Philip di Halim setelah terbang dari Bali. Apakah, ya, kalau dari informasi yang Anda dapat, pihak keluarga atau ya dari yang terdekat memang sedang terbang, masih di Bali atau sudah berada di Jakarta, dan seperti apa informasinya kalau dari pihak keluarga yang Anda punya? Ya baik, Judo dan juga pemirsa, memang informasi yang kami dapatkan karena memang kami para pemedia belum menemukan informasi begitu di mana keluarga sudah tiba di Jakarta atau memang sudah sedang berangkat dari Bali menuju Halim begitu, karena memang kami awak media belum bisa mendapatkan informasi lebih detail terkait dengan kedatangan istrinya tersebut yang akan menuju ke Bandara Halim untuk bertemu dengan Philips begitu. Namun kami terus memantau dan terus mengupdate informasi terkait dengan kedatangan dari kebebasan pilot Philips yang sebelumnya telah disandra selama 9 bulan. Sementara saya kembalikan ke Anda, Jono. Baik, Henry, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Dan pilot Susi Air Philip Mark Martins akhirnya dibebaskan dari cengkeraman kelompok kriminal bersenjata KKB Papua pimpinan Egyanus Kogoya setelah disandra selama 19 bulan. Persisnya sejak 7 Februari 2023. Dan untuk mengetahui perkembangan terkini, sudah bersama kami Kombes Polisi Bayu Suseno, Kepala Satgas Humas Operasi Damai Karten. Selamat sore Pak Bayu. Selamat sore, Bang Juno. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini sore. Kami juga terima kasih untuk apresiasi sekali bagaimana Pak Bayu dan rekan-rekan akhirnya bisa membebaskan pilot. Pak, kalau kita bicara mengenai kronologis terlebih dahulu, bagaimana Anda bisa ceritakan tidak bagaimana Sabtu pagi di Papua ketika proses pembebasan pilot Philip ini? Pak Bayu, silakan. Ya, baik. Jadi ceritanya kronologisnya hari ini, Sabtu tanggal 21 September 2024, sekitar pukul 09.00 waktu Indonesia Timur, kami mendapatkan informasi yang sifatnya A1 tentang koordinat di mana pilot akan dilepaskan. Berdasarkan informasi itu, kami melalui tim negosiator kami yang telah kami bentuk dari tahun lalu untuk segera menyiapkan langkah-langkah proses penjemputan mulai dari helikopter yang akan digunakan, kemudian rute, dan menuju ke titik yang telah ditentukan. Setelah itu,
tim diterbangkan dari Timika menuju ke lokasi. Yang pertama, kami langsung mengirimkan personil menuju ke Yuguru, distrik Maribaut, Kabupaten Duga. Setibanya di sana, ternyata benar di sana ada pilot Philip beserta beberapa masyarakat yang ada di sekitar lokasi tersebut. Setelah mendapat info yang A1 itu, kemudian kami melakukan upaya komunikasi terkait dengan benar tidaknya akan dilepas, dan ternyata benar, sehingga tim kami yang sudah turun di Yuguru langsung memberikan informasi bahwa ini benar akan dilepas. Setelah itu, tim beserta pilot langsung naik ke helikopter dan terbang kembali ke Timika. Perlu diketahui bahwa proses pendekatan soft approach yang kami lakukan, ini kami lakukan sejak tahun lalu, pertama kali terjadi penyanderaan oleh KKB kelompok Egyanus Kogoya. Kami mengutamakan pendekatan ini karena dengan banyak pertimbangan antara lain yaitu untuk keselamatan pilot itu sendiri. Kemudian kami juga tidak mau apabila kita melakukan upaya yang bersifat hard, justru akan menimbulkan korban jiwa baru, baik dari masyarakat sipil, dari petugas TNI Polri, maupun dari pihak-pihak lainnya. Sehingga kami memilih upaya-upaya yang lebih soft tersebut. Dan terbukti pada siang hari ini jam 11.00 waktu Indonesia Timur, untuk pilot Philip berhasil kami bawa turun dengan selamat di landasan udara di Timika. Demikian, Bang Juno. Pak Bayu, tadi Anda menyebutkan soft approach ya, dibandingkan hard approach. Ini tentunya kita tahu bahwa negosiasi kan berlangsung 1 tahun lebih, alot sekali. Banyak prajurit yang gugur. Upaya soft approach yang Anda lakukan dengan tim, detailnya seperti apa Pak Bayu? Apakah memang ada negosiasi atau ada hal-hal yang memang sifatnya lembut seperti ya tadi istilahnya soft approach, seperti apa? Upaya yang kami lakukan yaitu mengedepankan upaya-upaya preemptif dan preventif. Kita meningkatkan komunikasi dengan pihak-pihak keluarga dari Egyanus Kogoya, termasuk juga dengan tokoh-tokoh adat yang ada di Yuguru dan sekitarnya, kemudian tokoh gereja, khususnya di gereja Kingmi yang ada di Duga, termasuk juga dengan tokoh pemerintah daerah yang ada di Kabupaten Duga. Kemudian kami juga melakukan beberapa kegiatan yang bersifat humanis yang ada di sekitar Duga, termasuk juga kami melakukan komunikasi secara aktif kepada keluarga terdekat dari Egyanus Kogoya. Intinya kami melakukan komunikasi, kita sentuh hatinya dulu, bahwa kasihan ini pilot Philip sudah lebih dari 1 tahun 8 bulan, sudah disandera, keluarganya pasti menunggu, anak-anaknya juga, dan tolong. Ya, Pak Bayu. Ya, silakan diulangi. Ya, silakan diulangi tadi. Ya, kita sentuh hatinya dulu, sehingga akhirnya dari pihak Egyanus Kogoya ini mau melepaskan pilot Philip tersebut dengan pertimbangan kemanusiaan. Ini merupakan suatu hal yang luar biasa, karena dari pihak KKB tidak meminta tebusan apapun untuk pembebasan pilot Philip tersebut. Maka tadi saya sampaikan, ini merupakan suatu prestasi yang luar biasa, hasil kerja kita, seluruh aparatur TNI Polri, pemerintah, sehingga berhasil membebaskan pilot pada hari ini. Itu Bang. Ya, metode soft approach yang Anda sebutkan tadi menarik, bagaimana kita mencoba berkomunikasi dengan pihak keluarga terdekat ya, Egyanus, dan juga bagaimana pihak gereja, tokoh masyarakat, akhirnya alhamdulillah tadi tidak ada tebusan yang diminta bahkan dengan sukarela. Kalau dari Anda sendiri dalam proses negosiasi soft approach ini, Anda menyebutkan tadi Pak Bayu sudah dilakukan sejak tahun lalu ya. Dari persisnya kapan dan berarti prosesnya berbulan-bulan seperti itu atau seperti apa Pak Bayu? Iya benar, jadi untuk prosesnya dari tahun lalu, sejak pertama kali kejadian yaitu di bulan Februari tahun 2023, kami sudah melakukan beberapa kali upaya negosiasi waktu itu. Tercatat ada 8 kali ya sebelum hari ini kita berhasil, kami sudah 8 kali melakukan upaya seperti ini.
Namun ternyata waktu itu belum membuahkan hasil. Ya, bahkan waktu itu kita sudah benar-benar merencanakan untuk menjemput, ternyata lokasinya tidak akurat. Ada juga yang waktu itu sudah koordinasi, iya siap akan dilepas pada saat Natal tahun 2023 yang lalu. Ternyata kami tunggu-tunggu, informasinya hilang, putus. Nah, di situ kami tetap tidak putus asa, kami terus-menerus melakukan komunikasi lagi, kita cari orang-orang lain yang mampu untuk mendekati pihak Igenus Kogoya, baik melalui keluarganya maupun tokoh agamanya. Itulah suka dukanya, Bang, sehingga akhirnya di upaya yang ke-9 ini membuahkan hasil dan berhasil kita selamatkan. Iya, ini proses yang panjang, melelahkan, dan juga banyak juga yang gugur ya. Prajurit kita tentunya sangat prihatin tentang apa yang terjadi dan apresiasi dengan banyak pihak yang sudah berusaha tadi membebaskan even ya satu single nyawa itu sangat berharga ya Pak Bayu. Tapi sebelum kita lanjutkan Pak Bayu, ini terkait dengan pembebasan ini ada informasi bagaimana pendiri maskapai Susi Air Ibu Susi Pujiastuti mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada sejumlah pihak terkait atas bebasnya Kapten Philip Mark Martins dari penyanderaan kelompok kriminal bersenjata Papua. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kapten pilot kami Philip Martins hari ini sudah pulang kepada kami dan on the way ke Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Presiden Joko Widodo, Pak Menhan Prabowo Subianto, Pak Panglima TNI, Pak Kapolri, Pak Mendagri, Satgas Damai Kartens, dan seluruh pihak baik dari pemerintah provinsi, kabupaten di Papua dan juga seluruh aparat yang terlibat di Papua dalam pembebasan Kapten Philip Martins. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya. Tidak ada kata yang pantas untuk mengungkapkan penghargaan kami atas semua dukungan selama ini hampir 1 tahun 6 bulan. Kami prihatin, kami bersedih, namun akhirnya atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, Kapten Philip Martins telah bisa pulang kepada kami dan keluarga. Tadi saya sudah bicara di video call. Rasa sedih dan bahagia bercampur aduk luar biasa. Semoga malam ini saya bisa bertemu dan semoga Kapten Philip Martins sehat walafiat. Sekali lagi, terima kasih. Baik, tadi pernyataan dari Ibu Susi, pemilik dari Susi Air terkait pembebasan Kapten Philip. Kita kembali ke Pak Bayu. Pak Bayu, bahwa semua pihak menyambut luar biasa pagi ini. Saya pun sebagai publik agak kaget ya, setengah tidak percaya karena tadi ketika tahu informasi ini, wow, ini suatu keberhasilan yang luar biasa. Kalau kita mungkin sedikit Pak Bayu, bicara negosiasi yang Anda sebutkan tadi berbulan-bulan, sempat ada beberapa 8 kali negosiasi, namun sempat ada mundur, batal seperti itu. Dari di lapangan, informasi yang Anda dapat dari lapangan dan juga pengalaman di lapangan, apa yang membuat soft approach kali ini ya, negosiasi yang sifatnya soft ini berhasil? Poin apa menurut Anda yang sangat krusial yang bisa membuat akhirnya Kapten Philip bebas? Poin penting di sini adalah kita sentuh dari sisi kemanusiaannya. Jadi walaupun KKB ini pelaku kriminal, dia juga merupakan manusia biasa yang memiliki hati. Disinilah tim kami melakukan pendekatan dari hati ke hati dengan secara kemanusiaan. Dan memang benar hari ini adalah hari ulang tahun dari pilot Philip itu sendiri.
Dan momentum itulah yang kami gunakan untuk memilih tanggal bahwa ini tepat waktunya bagi pilot Philip untuk dikembalikan kepada keluarganya. Dan terbukti berhasil hari ini dilepas tanpa ada gangguan, tanpa ada pertempuran, tanpa ada korban jiwa dari pihak manapun. Dan pilot Philip sudah tiba di Timika dan saat ini sudah terbang menuju ke Halim Perdana Kusuma. Itu poin pentingnya, Pak. Oke, baik. Jadi memang kita menggunakan tadi hal-hal yang sifatnya personal ya, termasuk bagaimana tadi keluarga dan hari ini juga hari ulang tahun Kapten Philip. Mungkin Pak Bayu tadi Anda menyebutkan bahwa Kapten Philip juga memang saat ini sedang berada dalam perjalanan menuju Jakarta ya dan akan tiba mungkin malam ini. Kondisinya sendiri terkini seperti apa? Sudahkah tadi saya dengar juga ada mitigasi kesehatan seperti itu, ada check up, seperti apa ketika tadi di Papua? Ya, untuk mitigasi kesehatan secara umum sudah selesai. Tadi sudah saya sampaikan bahwa kondisi kesehatan beliau cukup prima, walaupun berat badan memang turun jauh. Sementara untuk kondisi psikologis sangat stabil, komunikasi dengan banyak orang untuk Kapten Philip ini dapat berkomunikasi dengan baik menggunakan bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia, membuktikan bahwa pilot Philip secara komunikasi masih normal. Sehingga pada akhirnya kami memutuskan tadi sore sekitar jam 15.00 waktu Indonesia Timur, segera kami terbangkan ke Jakarta untuk mengikuti proses selanjutnya. Diperkirakan nanti akan tiba di Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia Barat atau 21.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga informasi yang berikutnya tadi saya dapat dari Kabitumas Polda Bali bahwa pihak istri dari pilot Philip itu juga sedang melaksanakan penerbangan dari Bali menuju ke Halim Perdana Kusuma juga, Bang. Namun pesawat dari istri Kapten Philip nanti akan transit dulu di Jogja, setelah itu baru pindah pesawat dan lanjut di Halim Perdana Kusuma. Mudah-mudahan di jam yang sama nanti bisa bertemu di Halim Perdana Kusuma, dan inilah momentum yang sangat-sangat ditunggu oleh semua orang, dan ini menjadi salah satu mukjizat di hari ini, di tanggal 21 September 2024, Bang. Ya, kita bicara kemanusiaan ya di atas segalanya, dan pengalaman ini tentu sangat luar biasa, emosional. Saya pun mendengar ceritanya luar biasa. Tapi lagi-lagi saya berterima kasih untuk semua pihak ya. Ini juga doa dari banyak masyarakat, termasuk kinerja luar biasa dari prajurit TNI dan polisi. Pak Bayu, terima kasih banyak. Cukup rasa terima kasih kami untuk teman-teman yang bertugas di Papua, karena pasti berat sekali, punya banyak tantangan yang luar biasa. Dan harapan kami cuma satu, Pak Cik Macik di Papua semuanya sejahtera dan hidup damai berdampingan. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih, Bang. Selamat sore. Ya. Selamat sore. Baik pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Gempa mengguncang Kabupaten Gianyar, Bali. Pagi tadi, gempa berkekuatan 4,8 magnitudo berpusat di darat dengan kedalaman 20 km. Warga Gianyar, Bali dikejutkan dengan guncangan gempa 4,8 magnitudo pagi tadi pukul 7.26 waktu Indonesia bagian tengah. Diketahui, gempa berpusat di darat, yakni di wilayah Kecamatan Belah Batu, Kabupaten Gianyar, dan kedalaman dangkal 20 km. Sejumlah kerusakan dilaporkan, seperti atap rumah dan tembok penyengker di areal Puri Agung Belah Batu ambruk. Beruntung tidak ada parkir kendaraan, hanya trotoar dan taman tertimpa material. Kini, petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gianyar masih melakukan pendataan kerusakan dampak dari gempa. Dari Gianyar, Bali, Ketut Catur Kusumaningrat, iNews melaporkan.
Sementara itu bantuan bagi korban bencana gempa terus berdatangan ke posko utama di Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Korban gempa yang sulit terjangkau masih belum tersentuh bantuan. Ya, beginilah kisah pilu pengungsi gempa di Desa Cikembang, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung. Sangat dirasakan seluruh warga. Warga bercerita pendistribusian bantuan mulai dari makanan, perlengkapan tidur, hingga tenda masih belum merata dilakukan oleh petugas. Di kampung tersebut ada 4 tenda dibuat dengan cara swadaya. Kisah sedih pengungsi di kampung tersebut diperparah karena pada malam hari pengungsi hanya bisa makan singkong rebus yang langsung diambil dari kebun warga. Selain itu warga di kampung ini juga telah merasakan gangguan kesehatan seperti gatal, kulit, diare, hingga pernapasan karena kondisi pengungsi yang berada di kebun kotor dan alas tidur yang tidak layak. Para pengungsi korban gempa berharap agar pendistribusian bantuan dari pemerintah cepat dirasakan oleh warga. Setelah ditanya belum mendapatkan makanan. Jadi tadi kami langsung sampaikan ke Pak Kapolsek, nanti segera koordinasi dengan Pak Kades bahwa nanti titik ini juga menjadi bahan ya yang akan menjadi lokasi distribusi ya. Sementara tadi kami serahkan dulu sedikit bantuan ala kadarnya untuk beli bahan makanan ya. Karena tadi ceritanya mereka selama 2 hari ke belakang mereka ngambil singkong atau ubi kemudian direbus dan dibagi beramai-ramai untuk 35 orang dalam tenda yang seperti ini. Puluhan warga termasuk anak-anak korban gempa mengungsi di tenda darurat di Desa Ciberem, Kecamatan Kertasari, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Warga secara swadaya membangun tenda seadanya karena takut kembali ke rumah menyusul terjadi gempa susulan. Sejumlah ibu dan anak-anak yang masih balita bertahan di tenda darurat yang terbuat dari terpal di samping kebun di pinggir jalan. Warga terpaksa bertahan dan tinggal di tenda pengungsian ini dengan kondisi seadanya meski harus berdesakan. Sebagian warga korban gempa ini belum berani kembali ke rumah. Selain kondisinya rusak, warga juga takut terjadi guncangan gempa susulan. Salah satu warga menyebut anaknya terluka saat gempa terjadi karena tertimpa reruntuhan. Bu, rusak atau gimana enggak kalau rumah? Retak. Ini kenapa memilih tinggal di sini, Bu? Karena memang takut. Masih trauma. Masih ada gempa susulan. Barusan juga, Pak. Barusan juga ada susulan lagi. Masih ada. Terus ini dari pemerintah desa atau kabupaten sudah menyiapkan tenda belum atau gimana? Belum ada. Ini mau bikin sendiri. Selain di sepanjang jalan Ciberem Kertasari, lebih dari 200 warga korban gempa bumi saat ini ditampung di tenda pengungsian yang disediakan pemerintah. Namun tenda yang disediakan belum bisa menampung seluruh warga terdampak. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, bakal calon gubernur Ridwan Kamil menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad dan doa kebangsaan bersama Muslimat Nahdlatul Ulama di Masjid Istiqlal, Jakarta. Kehadiran Ridwan Kamil disambut hangat oleh ribuan Muslimat NU yang hadir. RK menyampaikan kehadirannya untuk bersama-sama memperingati Maulid Nabi Muhammad SAW, sekaligus bersilaturahmi dan memperkenalkan diri. Mantan Gubernur Jawa Barat itu juga menyampaikan dirinya merupakan bagian dari keluarga besar NU. Silaturahmi aja, kan saya keluarga besar juga Nahdlatul Ulama, kakek juga ulama NU. Dinasehati Gus Muwafiq tentang nilai-nilai Rasulullah kan sebagai bekal dalam takdir kita masing-masing, apalagi tentang konsep bernegara, konsep kepemimpinan yang penuh penderitaan dan cobaan yang harus dilalui, dan tentunya jadi bekal moral saja ya. Di sini saya hanya memperkenalkan apa yang pernah dilakukan untuk keumatan, untuk Nahdlatul Ulama. Mudah-mudahan menjadi lebih paham aja, jadi tidak ada maksud lain. Sementara itu bakal calon wakil gubernur Suswono Sabtu pagi berolahraga bersama cucunya di kawasan Tebet Eco Park, Jakarta Selatan. Suswono menghabiskan waktu akhir pekan dengan menemani 10 cucunya
bermain prosotan hingga jogging. Tak hanya itu, Suswono juga tampak berjalan santai bersama para cucunya di seputaran taman. Di sela aktivitas bersama ke-10 cucunya, Suswono menyempatkan diri untuk menyapa warga yang sedang berolahraga di kawasan tersebut. Saya dengan cucu ini sudah beberapa kali ke sini ya, dan memang sangat menyenangkan. Dan Anda lihat sendiri kan, ada dari bayi sampai kakek-kakek ada di sini. Ya, ini adalah salah satu dari ruang terbuka hijau yang ternyata memang digandrungi oleh warga. Tadi saya pun bertemu dengan Ibu Iis ya, tadi dari Rawajati. Saya coba ngobrol tadi ya, bahwa dia hampir tiap pekan ke sini. Ya. Nah, ini salah satu dari taman kota ya, atau ruang terbuka hijau yang nampaknya memang area seperti ini perlu diperbanyak di Jakarta ya. Pertama, jelas kita bisa memastikan warga yang datang ke sini pasti merasakan kebahagiaan. Ya, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta Pramono Anung dan Rano Karno bertemu dengan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono di Cikeas, Bogor, Jawa Barat. Dalam pertemuan ketiganya kompak mengenakan batik. Mereka diterima di ruangan yang dipenuhi lukisan hasil karya SBY di Cikeas. Pertemuan ini merupakan silaturahmi di mana SBY memiliki saran dan harapan yang baik untuk kota Jakarta. Pramono Rano menegaskan dalam kampanye mereka akan menemui seluruh tokoh yang pernah memimpin Indonesia, bahkan memimpin kota Jakarta. Oke, saya mau koleksi. Jadi sejarahnya memang dulu saya Bakal calon gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi menyapa warga di kawasan Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Selain menyapa warga, Deddy Mulyadi juga mendengar masukan serta aspirasi baik dari tokoh maupun masyarakat Kota Bekasi. Warga Jatirangga, Jati Sampurna, Kota Bekasi antusias melihat kedatangan Deddy Mulyadi bakal calon gubernur Jawa Barat. Dalam safari politiknya kali ini, Deddy menyapa dan berinteraksi langsung kepada ribuan warga Bekasi. Setelah berkeliling kota, Deddy menyampaikan sejumlah poin yang harus diperhatikan untuk Kota Bekasi. Kebanyakan banyak orang yang kerja di Jakarta. Untuk itu ya potensinya tinggi, yaitu jumlah orang yang membawa uang dari Jakarta ke Bekasi, sehingga itu menimbulkan circle ekonomi. Karena itu menimbulkan circle ekonomi, maka ekonomi lingkungannya harus ditata. Karena saya berikan contoh deh, masyarakat itu kan perlu hiburan. Misalnya ini bisa dilihat tuh, orang kotanya numpuk banget nontonnya. Artinya bahwa ruang-ruang mereka berekspresi itu rendah. Karena di kota sekarang sudah tidak dapat lagi ruang-ruang anak-anak berekspresi. Ruang bermainnya sudah tidak ada, ya hingga anak itu hanya main HP dan nonton. Sehingga orientasi ke depan, Bekasi itu punya kali Malang. Jadi kalinya tidak boleh Malang lagi, nanti harus kali Wujud. Nah, sehingga itu akan menjadi fokus saya untuk segera ditata menjadi kawasan sungai yang bersih dan memiliki potensi keindahan sehingga menjadi tempat orang Bekasi untuk berelaksasi atau wisata. Selain itu, Deddy juga menyoroti kemiskinan warga yang berimbas pada kondisi anak-anak sehingga ke depan perlu diberikan stimulus oleh negara dan piramida sampah Bantar Gebang yang harus dibenahi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Ya, sementara itu Airin Rahmidiani dan Ade Sumardi terus belusukan temui warga meski diterjang isu politik dinasti. Namun Airin tekankan akan bersaing dengan sehat dalam pilkada mendatang. Airin Rahmidiani, bakal calon gubernur Banten, terus temui warga. Ia kerap hadir dalam kegiatan-kegiatan warga Banten. Airin pun kerap berinteraksi dengan ibu-ibu di lokasi tempatnya berkunjung. Mantan wali kota Tangerang Selatan ini cukup dikenal oleh warga Banten.
Namun belakangan, isu dinasti politik bergulir ancam kemenangannya di Banten. Airin pun menanggapi dengan memposting pengingat di akun media sosialnya. Dalam postingannya, Airin tekankan majunya ia di Pilkada Banten tak ada sangkut pautnya dengan dinasti politik keluarganya. Tidak hanya Airin, wakilnya Ade Sumardi juga kerap belusukan temui warga. Politisi PDIP ini terus belanja masalah yang ada di Banten. Tim Liputan, iNews melaporkan. Aneka cara digunakan untuk memikat pemilih. Begitu pula di Pilkada Banten, pasangan bakal calon gubernur dan calon wakil gubernur Andra Soni Dimyati menggunakan media sosial dan publik figur untuk sosialisasikan keduanya. Orang tidak memulai untuk memberikan kesempatan kepada anak seorang petani, kepada warga biasa. Inilah salah satu video yang viral di media sosial. Menariknya, mantan Ketua DPRD Lebak, Agil Zulfikar yang berbicara di video tersebut sempat mencoba lari saat dikonfirmasi mengenai video tersebut. Namun akhirnya Agil berbicara kepada media dan membantah video tersebut. Agil pun pastikan terus bergerak menangkan Andra Soni Dimyati. Ini bukan Pak? Ya, kita aktifasi jaringan ya. Aktifasi jaringan untuk jaringan aktif simpatisan relawan Gerindra itu agar kemudian bersama-sama menjemput hati masyarakat gitu. Tapi tidak diperbolehkan Pak di musola? Itu saya diundang. Nggak ada. Apalagi acara bulu dan bohong itu bohong. Ya. Partai Gerindra selaku salah satu partai pengusung Andra Soni Dimyati terus bergerak untuk merebut hati warga Banten. Dengan Raffi Ahmad selaku garda terdepan tim ses Andra Dimyati, kedua paslon ini mencoba mendekati suara anak-anak muda. Raffi pun yakin pasangan Andra Dimyati dapat meraup suara penuh di Tangerang Selatan dan dapat memenangkan Pilgub Banten. Jadi kita mengumpulkan kekuatan, karena setiap relawan ini kayak seperti ini, ditugaskan Kinka ini untuk anak-anak Gen Z. Tapi anak-anak Gen Z ini kan punya orang tuanya. Nanti juga ada relawan A, relawan B, relawan C, kita kumpulkan semua. Jadi bukan hanya anak muda aja, ini dari kakek-kakek, nenek-nenek, sampai si usia Cipung dan Rafathar semua kita kumpulkan untuk memenangkan Andra Soni dan Dimyati. Tak hanya itu, nantinya sejumlah publik figur juga akan dihadirkan guna memenangkan pasangan Andra Soni Dimyati Natakusuma. Tim Liputan iNews melaporkan. Pilgub Jawa Timur 2024 semakin dekat. Tiga serikandi bakal calon gubernur Jawa Timur bergerilya untuk menyapa berbagai lapisan masyarakat. Tiga bakal calon gubernur semakin ketat bersaing jelang Pilgub Jawa Timur 2024. Hovifah Indar Parawansa menghadiri acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan di Pesantren An-Nuriyah di Gedung Jatim Expo, Surabaya. Hovifah hadir bersama bakal calon wali kota Surabaya, Eri Cahyadi. Kekompakan Hovifah dan Eri kian nampak saat di hadapan ribuan jamaah muslimat dan fatayat se-Jawa Timur. Hovifah mengajak jamaah mendoakan orang nomor 1 di Surabaya ini bisa kembali memimpin Surabaya 5 tahun ke depan. Sementara itu bakal calon gubernur Jawa Timur yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa, Luluk Nur Habidah, menghadiri acara reuni dan haul badi Kiai Arif di Pondok Pesantren Modern Al-Amanah Jurwangi Krian Sidoarjo pada Minggu pagi. Dalam acara tersebut, Luluk yang merupakan keturunan langsung dari Kiai Arif bersama para tokoh lainnya memperingati silsilah Kiai Haji Arif bin Kiai Haji Hasan Alwi. Sedangkan bakal calon gubernur Jawa Timur, Tri Risma hari ini pada Sabtu sore menghadiri acara perpisahan dengan ratusan pegawai Kementerian Sosial di Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Risma berharap Pilgub Jawa Timur 2024 dapat berjalan lancar sesuai dengan pilihan rakyat tanpa ada kecurangan, karena suara rakyat adalah suara Tuhan. Iya, apa bahasanya? Vox Populi, Vox Dei. Suara rakyat itu suara Tuhan.
Jadi saya pun juga tidak berani. Kalau misalkan ancur-ancuran, saya mau ancur-ancuran, mau black campaign, yo iso. Tapi saya nggak lakukan itu karena ini benar-benar merebut untuk dapat apa namanya? Merebut suara Tuhan. Seperti diketahui dalam pemilihan Gubernur Jawa Timur, ada 3 Srikandi yang akan bertarung dalam Pilkada Jawa Timur. Mereka adalah pasangan Hovifah Indar Parawansa Emil Dardak yang didukung oleh 14 partai, Tri Risma Harini Gus Hans yang diusung oleh 3 partai, yakni PDIP, Hanura, dan Partai Umat, serta Luluk Nur Hamidah Lukmanul Hakim yang diusung oleh Partai Kebangkitan Bangsa. Tim Liputan, iNews melaporkan. Presiden ke-6 Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono pagi tadi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Jakarta. Usai pertemuan tersebut, SBY menyampaikan dirinya menerima amanah sebagai penasihat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria dan melaporkan langsung kepada Jokowi selaku Presiden Republik Indonesia. SBY akan berperan sebagai penasihat di kawasan Asia Pasifik. Ia menegaskan kasus malaria saat ini sedang naik dan tidak menutup kemungkinan malaria akan sama parahnya dengan pandemi COVID-19. Menurut SBY, Indonesia perlu menangani masalah malaria di beberapa daerah paling terdampak, antara lain Papua, Nusa Tenggara Timur, Maluku, dan Kalimantan Timur. SBY menyampaikan komitmennya dalam menurunkan angka penyakit malaria di Indonesia dan akan berangkat ke New York untuk menghadiri pertemuan penting terkait isu ini selama sekitar 1 pekan. SBY meyakini sikapnya saat ini menunjukkan dedikasinya di dunia kesehatan global dan komitmennya untuk berkontribusi dalam usaha memberantas malaria, sebuah penyakit yang masih menjadi tantangan serius di banyak negara. Teman-teman wartawan, pagi ini saya menghadap Bapak Presiden sehubungan dengan peran dan amanah yang saya jalankan sebagai penasehat khusus Aliansi Sedunia untuk membasmi malaria. Saya mendapatkan amanah untuk menjadi special advisor di Asia Pasifik. Asia Pasifik ada, Afrika ada, dan seluruh dunia ada Global Council yang ada di New York. Nah, saya melapor pada Pak Jokowi dan ini etika politik karena siapapun yang mendapatkan peran di dunia internasional, apalagi saya mantan presiden, wajib untuk menyampaikan kepada presiden yang sedang mengemban tugas. Saya sampaikan kepada Pak Jokowi, tugas ini penting dan saya terima karena memang ada kewajiban internasional untuk segera mengenyahkan malaria dari muka bumi. Karena kalau tidak akan makin menjadi-jadi. Kita kena COVID-19 yang luar biasa kemarin pandemi itu. Nah, kita tidak ingin masih ada malaria yang belum bisa diatasi di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, utamanya Papua, sedikit Nusa Tenggara Timur, sedikit Maluku, dan sedikit lagi di Kalimantan Timur. Saya sampaikan bahwa Indonesia juga punya kepentingan untuk menurunkan angka penyakit malaria di negeri kita, dan saya juga punya komitmen untuk Asia Pasifik. Saya pamit tadi untuk berangkat ke New York selama sekitar 1 minggu untuk membahas ini. Dan tentu saya juga akan melapor kepada Pak Prabowo, Presiden terpilih, karena tahun depan akan ada summit di Indonesia yang tentu yang memimpin Pak Prabowo nanti sebagai Presiden tahun depan dan seterusnya. Begitu yang saya sampaikan, terima kasih. Tadi selain yang disampaikan oleh beliau Bapak SBY, kita juga sepakat Pak SBY dan saya untuk memberikan dukungan penuh pada pemerintah baru di bawah kepemimpinan Pak Prabowo Subianto. Karena saya itu. Ya.
Menteri Pertahanan RI sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja ke Filipina dan bertemu dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr. di Istana Malacanang, Manila. Dalam pertemuan dengan Presiden Filipina Ferdinand Romualdez Marcos Jr., Prabowo menyoroti perihal hubungan Filipina dan Indonesia, di mana kedua negara perlu senantiasa saling mendukung serta menjalin kerjasama. Prabowo mengungkapkan kunjungannya merupakan salah satu bentuk tradisi beramah-tamah sebelum dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia. I came here today to pay my respects because I am exactly 1 month from now, on the 20th of October, God willing, I will be inaugurated as President of Indonesia. We are about to celebrate our 75th year of relations this November, and I think your visit here today will certainly bring a new impetus to making the relationship between Indonesia and the Philippines stronger. Dalam pertemuan ini, Prabowo menegaskan bahwa Indonesia dan Filipina merupakan mitra strategis, khususnya di bidang pertahanan. Sementara Marcos Jr. menyampaikan dirinya berharap Prabowo sukses memimpin negara dan mampu membawa Indonesia menjadi negara yang lebih maju di masa depan. Tentara Nasional Indonesia menggelar pesta rakyat dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-79 yang jatuh pada 5 Oktober nanti. Pameran alutsista dari ketiga matra TNI ini merupakan rangkaian kegiatan dalam menyambut HUT ke-79 Tentara Nasional Indonesia. Masyarakat sangat antusias untuk melihat pameran alutsista yang digelar oleh TNI di Silang Monas hari ini. Mulai dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara memamerkan sejumlah alutsistanya sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Pilot Susi Air yang disandra OPM telah berhasil dibebaskan. Kapten Philip Mark Martins dijadwalkan tiba di Jakarta malam ini. Pilot Susi Air Kapten Philip Mark Martins diterbangkan kembali ke Jakarta oleh aparat gabungan TNI Polri dalam Satgas Damai Kartens 2024. Ia diterbangkan dengan menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara dari Bandara Mimika, Papua Tengah. Pilot Susi Air ini diterbangkan ke Jakarta usai dibebaskan dari penyanderaan oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka. Pesawat yang membawa Kapten Philip Mark Martins rencananya akan mendarat di Bandara Halim Perdana Kusuma malam ini. Jadi rekan-rekan, saat ini di Timika pukul 15.30 waktu Indonesia Timur. Kita lihat di belakang kita sudah ada pesawat TNI AU beserta rombongan yang akan mengantar pilot Philip Martin menuju ke Jakarta. Diperkirakan untuk penerbangan nanti akan transit di Makassar terlebih dahulu untuk mengisi bahan bakar, kemudian melanjutkan penerbangan menuju Jakarta. Diperkirakan akan tiba di Jakarta sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat dan akan mendarat di Pelabuhan Udara Halim Perdana Kusuma di Jakarta Timur. Untuk rombongan yang mendampingi Undang? Yang mendampingi sangat banyak ya. Tadi kita lihat ada Kaop Damai Karten, kemudian dari Satgas Nanggala, dari Satgas 4 Badan Intelijen Negara, kemudian dari Kogab Wilhan, dan dari Polda Papua. Nanti semuanya akan mengantar menuju ke Jakarta. Mohon doanya mudah-mudahan penerbangan lancar sehingga tiba di Jakarta dengan selamat. Untuk kerabat maupun keluarga ada nggak dan yang hadir ikut mengantar? Ada yang mendampingi yaitu dari temannya pilot Philip Martin, yaitu Kapten siapa? Hafiz ya, yang berasal dari pilot Susi Air ikut mendampingi di dalam. Kemudian untuk langkah selanjutnya setelah tiba di Jakarta ini apakah langsung dipulangkan ke negara asalnya? Nah, nanti ada mekanisme tersendiri di Mabes Polri ya, di tingkat pusat yang akan melakukan penanganan itu. Presiden Joko Widodo meminta jajarannya segera memitigasi dugaan kebocoran 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP. Ia berharap mitigasi dapat mencegah kebocoran data kembali terjadi.
Hal ini disampaikan Presiden Jokowi usai mengunjungi Pasar Duku Kupang, Surabaya, Jawa Timur, Jumat kemarin. Jokowi mengatakan banyak juga negara lain yang mengalami kebocoran data, maka dari itu Jokowi memerintahkan jajarannya untuk segera memitigasi kebocoran data. Dari Bapak, berkah barokah buat Bapak sama Ibu sekeluarga pokoknya. Kemarin saya sudah menyampaikan segera dimitigasi, semuanya tidak karena memang banyak negara juga mengalami hal yang sama. Saya kira yang paling penting dimitigasi secepat-cepatnya dan tidak kejadian lagi. Setidaknya ada 6 juta data nomor pokok wajib pajak atau NPWP yang diduga dibocorkan dan dijual Bjorka di Bridge Forums. Kebocoran data tidak hanya sekali ini saja terjadi. Sebelumnya Pusat Data Nasional bocor dan mengganggu pelayanan publik secara masif seperti yang terjadi di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Juni lalu. Dan untuk membahas ini sudah bersama kami anggota Komisi 1 DPRD Flaksono dan juga pengamat keamanan cyber Alphonse Tanujaya, dan hingga kini kami juga masih menghubungi Kepala BSSN Hinsa Siburian maupun perwakilan dari pemerintah namun belum mendapatkan respon. Saya sapa dulu ada Bang Dev dan Pak Alphonse. Selamat sore Bang Dev, Pak Alphonse. Selamat sore, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Waalaikumsalam. Ya, sehat. Sore. Ya, Selamat sehat. sore, Juno. Baik. Saya ke Bang Dev terlebih dahulu. Bang Dev, ini kan ada bocor 6 juta NPWP. Ini kan angkanya walaupun ya nggak besar, tapi ada 6 juta ini Bang. Tentunya ini juga bahaya karena NPWP ini kaitannya dengan wajib pajak, ada angka-angka di sini. Anda melihat kalau yang kali ini apa yang harus dilakukan pemerintah, Bang Dev? Ya, gini, kalau bilang angka tidak besar, ya tidak besar itu maksudnya bagaimana? Apa karena dibandingkan dengan penduduk Indonesia yang 270 juta atau karena hanya 6 juta? Jadi yang kecil seperti apa? Apakah 6 kecil? Jadi ya, ini saya bukan berdebat, saya cuma menyampaikan saja bahwa namanya data itu data. Berapapun itu, apapun itu, kalau bocor itu berarti ada kelalaian dari penyimpanan data. Dan yang sedihnya lagi ya, yang membuat kita ini marah ya, karena kami pun di DPR itu sudah bosan, sudah capai dengan terus-menerus terjadi kebocoran. Sekarang NPWP, kemarin data BIN, lalu data polisi. Ini yang terekspos ya. Karena saya tahu pribadi ada banyak juga data-data kepolisian di tiap-tiap Polres yang dapat dengan mudah dihack, diambil, dicuri. Nah ini menunjukkan ketidakseriusan dari pemerintah yang saya tidak mau menunjukkan apakah kementerian instansi siapa yang terkait dia bersalah, tapi saya menunjukkan ini secara keseluruhan, secara holistik bahwa tidak ada keseriusan dalam penanganan data. Karena apa? Karena bolak-balik bocor-bocor terus. Ya berarti kan permasalahan tidak pernah dibetulin, permasalahan tidak pernah diperbaiki. Nah jadi ya kita semua sudah berulang kali menyampaikan ini melalui media massa, di rapat langsung, secara pribadi, informal atau secara formal. Tapi tidak ada perbaikan dari sisi pemerintah untuk menyempurnakan sistem pengamanan, akhirnya terus-menerus terjadi kebocoran. Gitu. Dan Bang Dev, ini bukan sekali dua kali, kita masih ingat Juni lalu Soekarno-Hatta juga lumpuh. Nah, kalau respon dari DJP sendiri Bang Dev, Kemenkominfo juga sudah merespon bahwa mereka membantah ada kebocoran dan sedang berkoordinasi dengan BSSN dan Polri. Ini kan tanggapan yang sangat normatif. Kalau Anda melihat DJP sendiri membantah sebenarnya tidak ada kebocoran, kalau dari Anda melihat respon mereka seperti apa? Ya, bisa dikatakan menolak tidak ada kebocoran, tapi secara faktanya angka-angkanya itu keluar. Nah, mereka bilang katanya itu angka itu palsu segala macam ya. Terlepas dari apapun itu ya, yang sekarang kita butuhkan itu bukan itu yang kita butuhkan, itu adalah pengamanan akan secara keseluruhan. Jadi data-data itu ya baik yang disimpan oleh tiap-tiap kementerian, tiap-tiap pemerintahan provinsi, kabupaten, kota hingga pemerintahan desa, semua data itu harus dijaga dengan baik karena ini menyangkut kepada kedaulatan kita. Nah kita pemerintah ini dengan program mercusuarnya ini untuk mendorong digitalisasi, mendorong Internet 4.0, Internet 5.0, Industri 4.0, lalu government e-service. Nah, tapi bagaimana kita bisa memastikan bahwa e-service itu benar-benar berlaksana dengan baik apabila
sistem pengamanan datanya ini masih penuh dengan kebolongan, kerap terjadi kebocoran. Nah, inilah yang harus kita dorong untuk melakukan reformasi dan perbaikan di dalam sistem pengamanan data. Karena kita tahu selama ini pemerintah sepertinya kurang memiliki kesadaran terkait pengamanan data pribadi milik masyarakat. Ingin mengelola tapi tidak ingin menjaga. Ini satu hal yang sangat sering terjadi dan krusial. Saya ke Bang Alphonse. Bang Alphonse, kalau kita bicara mengenai kebocoran kali ini menarik bagaimana analisanya. Bisa saja orang dalam, DJP atau Pertas ya. Dari dua kemungkinan ini Bang Alphonse, saya sudah baca sebenarnya bagaimana Anda merespon ini. Kebocoran ini bisa saja mengarah kemana Bang Alphonse? Sebabnya apakah memang ada Pertas atau sistem kita lemah atau memang ada orang dalam yang nakal? DJP-nya bilang dia nyimpen data 6 tahun, lalu tidak ada jejak, datanya hilang. Itu data apa, data log apa? Jelas-jelas di luar ini sudah bocor. Kemungkinannya dua. Pertama, dari diberikan akses kepada petugas pajak, lalu di-copy datanya, lalu bocor. Itu kemungkinan pertama. Ya, apakah sengaja atau tidak sengaja, apakah dibocorkan, itu urusan lain. Yang kedua adalah sistemnya bermasalah. Apakah dari klien yang mengakses servernya itu memiliki celah keamanan, walaupun passwordnya sudah diamankan dengan baik, tapi kalau ada celah keamanan tetap bisa ditembus, atau malah servernya yang memiliki celah keamanan. Tapi kalau lihat dari datanya cuma 6 juta, kemungkinan sih bukan di server. Kalau di server bisa gegap gempita itu seluruh Indonesia itu bocor. 6 juta ini nggak kecil Bang. 6 juta ini luar biasa besar. Tapi compare ke angka yang lebih besar, 6 juta ini berarti bukan pusat server ya, bisa saja tadi peretasan. Ya, bisa dari salah satu bagian. Justru yang konyolnya, DJP nggak mau ngaku. Kita bukan mau menghukum, tapi kita mau bantu kamu analisa. Ini 6 juta, ini kamu analisa data ini. Kira-kira match dengan mana, bocornya di mana. Itu bisa. Kalau kamu ngaku punya lognya 6 tahun. Kamu tahu yang punya data jenis seperti ini, listnya seperti ini, yang bocor di mana, itu bisa tahu. Tapi kalau ngakunya punya data 6 tahun, tapi nggak tahu yang bocor yang mana, malah nggak ngaku bocor, itu ibaratnya kayak ban kamu gembos, tapi udah kasih tahu bannya gembos, tapi ngakunya enggak, bannya nggak gembos. Kenapa? Karena TPMS, Tire Pressure Monitoring System, bilang bannya utuh semua gitu. Ya artinya TPMS kamu yang salah gitu. Udah jelas-jelas bannya bocor gitu. Baik, Pak Alphonse, kalau kita masih bicara bagaimana sebenarnya pengelolaan ini dan respon pemerintah. Saya baca juga bagaimana pemerintah tadi membantah, tapi juga menghimbau masyarakat nih Pak Alphonse untuk menjaga keamanan data pribadi dengan memperbarui antivirus, mengubah kata sandi dan menghindari akses tautan, mengunduh file yang tidak mencurigakan, misalnya hal-hal yang mencurigakan. Anda melihat membantah lalu menyarankan masyarakat seperti itu. Apakah ini respon yang menurut Anda make sense saat ini Pak Alphonse? Ini dua hal yang tidak berhubungan. Jadi kalau saya punya data di pemerintahan, lembaga pemerintah, saya nggak bisa mencegah data itu bocor. Jadi banyak yang tanya ke saya, bagaimana caranya supaya kalau saya punya data kependudukan supaya tidak bocor. Saya bilang satu-satunya cara kamu cuma berdoa pada Tuhan Yang Maha Esa, semoga datanya nggak bocor. Kenapa? Karena itu di tangan mereka. Yang dihimbau ke kita itu adalah bagaimana kita mengamankan kredensial kita, bagaimana mengamankan data supaya nggak dieksploitasi. Jadi harusnya pemerintah jalankan porsinya yang baik. Ya silakan mau menghimbau ke masyarakat, silakan. Tapi jalankanlah tugas Anda dengan baik gitu loh. Tapi catatannya Pak Alphonse, ketika Anda sendiri bahwa pihak pemerintah sudah tadi menyatakan bahwa tidak ada yang bocor, tapi malah blunder juga dengan bahasanya. Apa yang harus dilakukan langkah yang paling efektif untuk saat ini ketika kita tahu 6 juta NPWP ini bocor, plus nama-nama juga tidak sembarangan, ada Pak Jokowi, Mas Gibran, Mas Kaesang, juga banyak nama-nama pejabat juga bocor NPWP, nomor telepon ya. Bagaimana menurut Anda langkah efektif selanjutnya? Apa yang harus dilakukan? Kemarin ada contohnya. Jadi waktu 2-3 pemilu lalu pernah ada bocor salah satu influencer. Lalu dibocorkan alamatnya, dia ada nomor teleponnya ketahuan, dibocorkan alamatnya tinggal di mana dan informasi lain. Tetapi karena Telkomsel waktu itu menerapkan penerapan ISO yang baik,
langsung ketahuan. Oh, yang akses nomor telepon dari orang ini, oh dari Surabaya, dari cabang Surabaya, ketahuan usernya yang mana gitu loh. Nah, kalau memang diterapkan dengan baik, itu dalam 2 hari langsung ketangkap orangnya. Kalau diterapkan sistemnya dengan baik, itu bisa gitu loh. Dan itu terkontrol lembaga pemerintah gitu loh. Jadi bukan berarti sesuatu yang sulit atau nggak mungkin, tapi butuh kedisiplinan saja untuk menjalankan ini. Oke, Pak Alfons. Saya ke Bang Dep. Bang Dep, bahwa problemnya sebenarnya tadi disebutkan Pak Alfons, kedisiplinan ya, bahwa prosedur standar nasional maupun internasional terkait keamanan data. Lalu apa menurut Anda yang menjadi, kan ini DPR ini menjembatani, mengkritisi luar biasa kemarin waktu di sidang juga Mbak Mutia menyebutkan bagaimana BSSN tidak punya backup, itu sangat konyol. Nah, dengan adanya kejadian ini Bang Dep, apa yang akan dilakukan Komisi 1? Apakah akan panggil lagi atau seperti apa? Insya Allah rencananya hari Senin kita akan rapat dengan Menkominfo, bukan hanya dengan Menkominfo, tapi juga dengan Menko Polhukam. Kita akan undang semuanya karena kita lihat berulang kali kita rapat dengan Kominfo, dengan BSSN, tapi permasalahan masih terus terjadi. Jadi makanya kita naikin sedikit ke atas. Kita minta dengan Menko Polhukam untuk rapat membahas persoalan ini. Terus juga kita akan juga bahas baik blueprint-nya dari pemerintah, SOP-nya sudah seberapa jauh, lalu penerapannya itu seberapa banyak. Karena kan juga urunan dari Undang-Undang PDP kan kita perlu dibentuk suatu komisi pengawas yang kita sepakati ketika membuat undang-undang itu, dan komisi itu kan sudah harus dibuat dalam waktu 1 bulan ini. Jadi tentu kan kita tanyakan juga komisinya ini sejauh mana. Kenapa? Karena ini semua berkaitan tentang kedaulatan bangsa. Baik. Kembali ke Pak Alfons. Pak Alfons, kalau mungkin satu terakhir sebelum kita sudahi pembicaraan ini. Kalau kita lihat sebenarnya pengamanan data, tadi disebutkan bahwa banyak sekali minusnya. Pemerintah selalu berulang-ulang dan tadi tidak pernah belajar. Kalau berkaca dari negara-negara maju, Pak Alfons, apa yang harus standar, ya baik itu secara nasional maupun internasional, yang harus kita miliki agar hal-hal sifatnya yang mungkin sangat remeh-temeh bisa membahayakan banyak manusia di tanah air? Ikuti standarnya banyak. Standar ada simple, ISO 27001. Itu satu diikuti. Lalu kalau boleh saya sarankan, nanti yang mengelola data yang berhubungan dengan data digital, utamakan saja yang milenial atau lebih muda, karena perkembangan digitalnya sangat cepat. Jadi butuh memang tenaga muda yang bisa bergerak cepat menyesuaikan dengan ancaman yang ini. Jadi mungkin yang sudah Gen X atau baby boomers, oke, dikasih posisi strategis saja. Biar milenial yang bertempur di depan, jadi perubahan cepat, ancaman cepat, mereka bisa menjalankan. Dan ikuti saja standarnya. Ada ISO 27001, ada HIPAA, ada PCI DSS, semua ada, tinggal di Google. Cuman kedisiplinan menjalankan itu saja yang akan menyelamatkan kita. Oke, jadi baby boomers ya boleh berkiprah, tapi di depan tetap milenial ya Pak Alfons. Bang Dep sama saya untungnya milenial Bang Dep ya. Baik, terima kasih Bang Dep perbincangannya Pak Alfons. Maaf sekali kita ganggu weekendnya, tapi terima kasih, kita doakan Pusat Data Nasional kita lebih baik lagi ke depan. Terima kasih. Kembali bersama kami pemirsa, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi dan melaunching buku Wonderful Indonesia Outlook di Jakarta. Acara yang juga diisi dengan rangkaian diskusi ini diharapkan bisa menjadi solusi bagi kemajuan sektor parekraf yang berkualitas dan berkelanjutan. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno melaunching buku panduan wisata Wonderful Indonesia Outlook di Jakarta. Buku ini diharapkan dapat memberikan pandangan yang lebih luas terhadap pariwisata di Indonesia dan menjawab tantangan dari sisi ekonomi kreatif serta melihat peluang-peluang emas. Sandiaga juga mengapresiasi gelaran acara Wonderful Indonesia Outlook yang membahas serta mendiskusikan seputar isu pariwisata dan ekonomi kreatif yang mencari solusi untuk dunia pariwisata yang berkelanjutan. Beberapa kajian termasuk juga indeks parekraf ini suatu yang bersejarah karena sebelumnya belum pernah ada indeks parekraf yang mengukur kinerja saham dari para emiten yang ada di 30 subsektor pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam kesempatan yang sama, Sandiaga Uno turut memberikan penghargaan kompetisi penulisan kajian pariwisata dan ekonomi kreatif yang diikuti para pelajar hingga mahasiswa.
Dari Jakarta, Esra Ambarita, Damaru Wicaksono, Airius melaporkan. Pemirsa, Pantai Toro Hudan yang berada di Gunung Kidul, Yogyakarta kerap menjadi referensi wisata untuk mengisi liburan. Pesona hamparan pasir putih serta deburan ombak yang menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Panorama alam yang begitu indah serta suasananya yang asri membuat Pantai Toro Hudan di Desa Kanigoro, Kecamatan Saptosati, Gunung Kidul, Yogyakarta menjadi istimewa. Dengan jarak sekitar 50 km dari pusat kota Yogyakarta atau sekitar 1 jam 30 menit menggunakan kendaraan pribadi, pengunjung sudah tiba di lokasi. Pantai Toro Hudan merupakan pantai yang masih sepi sehingga pas menjadi tempat wisata untuk menghabiskan waktu bersama keluarga tercinta. Selain itu, ombak di pantai ini pun juga bersahabat bagi si kecil yang suka main air. Jika beruntung, Anda dapat menikmati keindahan biota laut yang terbawa oleh gelombang yang berada di bebatuan karang. Hamparan pasir putih di sepanjang bibir pantai cocok digunakan bersantai hingga berkemah. Tanggapannya Mbak setelah sampai di pantai ini seperti apa? Bagus, walaupun weekend tapi masih bagus, nggak banyak orang. Yang paling bagus dari pantai ini apa sih Mbak? Pasirnya Mas, saya suka sama pasirnya. Terus untuk suasana sendiri di Pantai Toro Hudan ini seperti apa? Nyaman, enak buat. Tak perlu khawatir kehabisan biaya sebab tiket masuk ke kawasan pantai ini sangatlah murah, yakni hanya Rp8.000 per orangnya. Itu pun pengunjung sudah dapat menikmati sejumlah pantai lainnya meliputi Pantai Ngerenehan dan juga Pantai Ngobaran. Dari Gunung Kidul, Yogyakarta, Kismaya Wibowo, iNews melaporkan. Bagi Anda yang merasa lelah usai beraktivitas bisa mencoba terapi air dengan berendam di Sendang Keongan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Sumber air yang mengandung zat kapur dan belerang diyakini sangat baik untuk kesehatan kulit. Berendam dan berdiam diri di bawah guyuran air mengalir sungguh terasa nikmat. Ya, bagi Anda yang berkunjung ke Kabupaten Grobogan, kurang lengkap rasanya jika tidak mendatangi Sendang Keongan. Di lokasi ini pengunjung bisa menikmati sensasi terapi air dari sumber air Sendang yang mengandung zat kapur dan belerang. Banyak pengunjung meyakini air Sendang di Desa Penganten, Kecamatan Kelambu, Grobogan ini sangat baik untuk kesehatan kulit. Tak heran, banyak pengunjung memadati areal pemandian Sendang Keongan khususnya pada momen liburan. Iya atau gimana? Ya, niki terapi ya mandi dan segera wae, Pak. Saking nikmatnya, para pengunjung bisa berjam-jam berendam di Sendang Keongan untuk menghilangkan lelah usai beraktivitas. Untuk menjaga keselamatan bersama, pengelola objek wisata menyiagakan petugas keamanan yang memantau lokasi pemandian. Nah, bagi Anda yang ingin mandi sepuasnya di Sendang Keramat ini, cukup merogoh kocek Rp15.000. Dari Grobogan, Jawa Tengah, Rustaman Nusantara, iNews melaporkan. Jika Anda gemar berwisata alam, air terjun Kanari di Kota Bau-Bau wajib menjadi daftar kunjungan Anda. Menawarkan keindahan alam yang masih asri, air terjun setinggi 10 meter dan bertingkat tersebut bagaikan permata tersembunyi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Suara gemericik dan jernihnya air membuat air terjun Kanari menjadi destinasi wisata yang indah untuk dikunjungi. Berada di tengah hutan, wilayah Kelurahan Kasebu Baru, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, air terjun Kanari dikelilingi rindangnya pepohonan. Apalagi air terjun bertingkat-tingkat dan mengalir deras di 2 ceruk dengan ketinggian 10 meter. Di bawah ceruk, pengunjung bisa berenang di kolam yang terbentuk secara alami. Destinasi wisata alam ini tergolong masih baru sehingga belum ramai dikunjungi wisatawan. Air terjun ini keindahannya cukup berbeda dengan air terjun lainnya. Salah satunya itu airnya yang deras. Ini walaupun musim kemarau, air tetap kencang.
tetap kuat. Dia istilahnya banyak tangga-tangganya, jadi indah untuk sebagai tempat spot swafoto. Air terjun Kanari berjarak 15 km dari pusat kota Bau-Bau dan bisa ditempuh menggunakan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Masuk ke area wisata tidak dipungut biaya alias gratis. Namun pengunjung diimbau tidak membuang sampah sembarangan agar air terjun tetap terjaga keasriannya. Bagaimana pemirsa, tertarik mengunjungi air terjun Kanari? Dari kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, Andi Ebak, iNews melaporkan.